Pada suatu masa, di sebuah desa yang bernama Desa Ledokombo, terdapat seorang wanita bernama Mawar. Dia wanita yang sangat cantik, tetapi berbeda dengan warga yang lain. Mawar memiliki mata yang merah. Karena matanya itu, Mawar dianggap pembawa sial, dukun, bahkan penyihir oleh para warga. Sampai akhirnya, para warga itu mengeksekusinya. Salah seorang warga yang melihat kejadian tersebut merasa sakit hati akan perbuatan mereka. Dan dendam pun terbangkitkan. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Lagi-lagi kita masuk lagi nih ke sebuah series yang menurut gue cukup keren. Makanya gue akan bagikan ini kepada kalian karena kalian harus denger juga series ini. Dan series ini lumayan panjang. Kalian suka kan yang panjang-panjang tuh? Jadi siapin air bagi yang air, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Ini cerita nggak main-main. Cerita ini judulnya adalah Lawan Abang. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia, judulnya itu adalah Kafan Merah. Ditulis oleh seorang yang cukup berbakat bernama Filandita. Jadi Lawan Abang atau Kafan Merah ini menceritakan seorang gadis. Yang dimana di sebuah desa, gadis ini disangka sama warga-warga itu sebagai pembawa sial. Dituduh sebagai dukun lah, penyihir, pokoknya macem-macem tuh dituduhin ke dia. Alhasil warga-warga yang termakan sama omongan-omongan gak baik soal gadis ini itu jadi berbuat yang jahat sama si perempuan ini. Sampai akhirnya gadis ini... Karena kebiadaban warga-warga desa terhadap gadis ini, kakek atau mbahnya si gadis ini itu dendam, bro. Dia ingin membalaskan dendam nih. Membalaskan dendam dari cucunya kepada warga-warga desa tuh yang udah berbuat gak baik ke si perempuan ini. Dan balas dendam kakeknya ini, wah gak masuk akal, bro. Bener-bener pakai cara-cara yang di luar nalar. Udah, kita bakal cari tahu di cerita ini gimana sih kok bisa gadis ini meninggal. Caranya gimana, dan bagaimana mbahnya itu balas dendam. Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, gue pengen ucapin dulu terima kasih nih buat Filandita yang udah memberikan gue kesempatan buat membawakan cerita Lawan Abang ini. Dan buat kalian yang penasaran sama versi detail, versi lengkap dari cerita ini, gue saranin kalian harus beli nih, dukung Filandita. Link gue taruh di deskripsi. Dan juga catatan nih buat para teman-teman. Gue bakalan ceritain cerita ini sesuai alur yang gue dapat dari cerita ini. Jadi mungkin latar belakang dari tokoh-tokoh di sini tuh nggak bakal diceritain dulu, supaya kita bisa bareng-bareng nih nikmatin ceritanya. Gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Mbah akan membalas kematianmu, Nduk. Tak peduli meski harus gada iman dan bersekutu dengan setan. Duh, di mana sih Simba? Ini udah hampir tengah malam kok belum pulang juga ya? Gak baik buka jendela malam-malam. Nanti yang gak diundang yang malah datang. Nah, abis nutup jendela itu lagi, tiba-tiba pintu depan rumahnya si Mawar ini ada yang ngetok. Sontak dia bukalah itu pintu kan, karena dia kira ini mbahnya yang datang nih. Tapi ternyata bukan. Ada apa ini? Apa maksud kalian datang mencari Simba?
Si Simba belum datang. Tadi pamitnya mau ke desa sebelah. Sedang membersihkan rumah dan pekarangan Juragan Sutris kan? Aku tahu. Betul. Kami tahu itu. Itu sebabnya kami datang. Mau apa kalian? Jangan dekat-dekat. Kamu mau mengutuk kami? Cih, doamu gak akan pernah didengar. Mawar di situ mulai keancem tuh. Karena tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang datang ke rumah dia nih buat nyari Simba. Sontak dia balik badan dong, masuk lagi tuh ke dalam rumah. Dan secepat kilat dia tutup itu pintu. Tapi pintunya ketahan coy. Sama si laki-laki yang lagi nyantronin rumahnya dia ini. Didorong tuh pintunya kan, sampai-sampai si Mawar ini jatuh ke lantai. Tapi di situ dia masih berusaha buat kabur. Ngerangkak tuh dia, berusaha ngejauh dari pintu dan laki-laki itu. Pelan-pelan Mawar bangkit, dia lari tuh lewat pintu belakang. Dia kabur tuh sejauh mungkin buat ngehindar dari orang-orang itu. Sesekali Mawar juga ngeliat tuh ke belakang kan, sambil lari sambil nengok ke belakang. Mastiin kalau orang-orang itu udah gak ngejar dia lagi. Sambil dalam hati ini dia bilang, "Bah, sampean di mana mbah? Aku wedi mbah. Aku takut." Lari terus si Mawar kan, gak tahu kemana. Sambil berharap dia ini ketemu sama Simbah nanti di jalan atau di mana lah. Dari situ Mawar gak berani buat pulang lagi ke rumah. Karena dia udah mulai ngerasain ya kalau kebencian dan amarah warga-warga itu udah semakin liar. Semakin gak terkendali. Akhirnya karena udah capek banget nih lari gitu kan. Dia mutusin buat istirahat sebentar lah nih di balik pohon gede. Di mana perempuan iblis itu? Aku yakin tadi dia berlari ke arah sini. Cepat cari dia. Mata merahnya itu pasti tak cukup baik saat melihat. Apalagi dalam gelap. Kami sudah lelah, Kang. Lebih baik kita istirahat dulu. Ojo bantah. Cepat cari. Kalian mencar saja. Kalian mau apa yang diceritakan Eyang terulang lagi? Wajahnya mirip dengan makhluk itu. Bisa jadi dia sebenarnya bukan manusia. Para warga-warga itu pada nyebar. Nyari kesana kemari tuh sambil bawa obor di tangan mereka masing-masing. Mawar yang gak dengar suara-suara itu langsung ngerangkak lagi tuh ke balik semak-semak. Sambil nutupin mulutnya kayak begini nih. Supaya dia gak ngeluarin suara. Dalam hati dia udah doa aja tuh, "Ya Allah ya Gusti, tolong aku selalu begini nih." Jadi emang warga-warga desa yang bernama Desa Ledokombo ini seringkali tuh nyebut Mawar sebagai anak iblis. Mawar masih tuh ngumpet di semak-semak sambil nutup mulutnya. Tapi gak lama kemudian ada sesuatu nih yang ngedeketin dia. Mawar ngedenger nih ada desis ular. Yang dimana ternyata yang ngedeketin dia itu adalah ular yang pelan-pelan udah mulai melingkar di betisnya dia. Wah, Mawar makin merem aja tuh kan, sambil ketakutan. Dan dia gak sengaja nih teriak sedikit. Kayak gitu ya. Sedikit aja tuh. Tapi ngeluarin suara. Dia beraniin buat tangkep kepalanya itu ular. Terus dia lempar jauh-jauh. Tapi sayangnya yang Mawar gak tahu, suara teriakan kecil Mawar kedengeran sama warga-warga yang lagi ngejar dia. Dan laki-laki yang lagi nyari Mawar di sekitaran situ langsung ngedekat ke arah sumber suara. Yaitu di mana si Mawar sembunyi di semak-semak itu. Wah, di sini bro udah makin gawat keadaan. Di situ jantung dia udah deg-degan aja tuh. Dia nggak bisa gerak kemana-mana nih. Karena sedikit pergerakan dia tuh bisa mastiin lokasi dia emang beneran ada di situ. Dia cuma diem aja tuh sambil berusaha buat nenangin jantungnya. Beberapa menit tuh sunyi. Mawar nggak ngedengar suara orang-orang itu lagi. Dia pikir semuanya udah aman nih. Tapi tiba-tiba ada tangan yang ngebekep mulutnya dari belakang. Dibekep kayak gitu, otomatis Mawar berontak dong. Sampai akhirnya dia gigit tuh. Krek. Tangan laki-laki yang udah ngebekep dia. Dan laki-laki itu teriak-teriak kesakitan tuh. "Woi, perempuan setan, saya digigit." Habis itu karena bekepannya lepas, Mawar langsung lari lagi tuh
nggak pakai sendal karena sendalnya nggak tahu udah kemana. Ditambah lagi di situ jalanan gelap, becek, pokoknya nggak kelihatan lah. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba kaki si Mawar itu ketancep sama pecahan beling dan itu nembus ke telapak kakinya. Alhasil, brak, jatuhlah dia tuh ke tanah. Gusti Allah, sakit sekali. Sakit. Nah, ketemu. Langsung kita habisi atau Kita beruntung. Para sesepuh menyerahkan tugas ini pada kita. Jadi kita bisa bebas melakukan apa saja. Iya toh? Wah, di situ Mawar nggak bisa ngelawan lagi. Dia ditangkap tuh dan diseret paksa buat balik ke semak-semak. Dan selanjutnya, ya lu tau lah apa yang terjadi kalau udah laki-laki mengeroyok seorang perempuan. Mau diapain? Mawar digagahi secara bergantian. Di situ Mawar teriak-teriak. Sumpah serapah, maki-makian keluar tuh. Memaki laki-laki dan teman-temannya ini. Mawar tampar tuh. Orang-orang itu sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mawar refleks teriak nih. Sedo! Kalau dalam bahasa Jawa, sedo itu artinya mati. Sedo gitu kan. Abis ngomong kayak gitu, kedengeranlah suara yang tadi. Suara desis ular. Ada satu ular berbisa, nggak tahu datang dari mana, matok orang yang lagi menggagahi si Mawar. Sontak panik di situ kan orang-orang itu. Pada panik, pada teriak, "Oi, awas ular, ular!" Semua laki-laki di situ ada sekitar 8 orang. Dan mereka panik tuh ngurusin satu orang teman mereka nih yang kena patok ular. Lama kemudian, Mawar pakai kesempatan itu. Dia pakai bajunya lagi dan lanjut lagi tuh, lari secepat mungkin. Walaupun nggak tahu mesti kemana. Robek bajunya. Ikat sekitar lukanya dengan itu. Kakiku panas. Aku udah bisa bernapas, Kang. Aduh. Laki-laki dipatok sama ular barusan itu kejang-kejang udah. Kayak orang mau mati. Nah di situ orang-orang pada bingung mau ngapain tuh kan. Chaos di situ. Karena gimana ini temennya satu orang nih sakaratul maut. Mereka sempat marah tuh kan. Mereka bilang ini pasti gara-gara perempuan iblis itu tuh. Ayo kita cari dia sampai ketemu. Perempuan itu udah nyumpahin kita mati. Kita balikin sumpahnya ke dia. Wah udah tuh langsung pada mencar. Ninggalin si yang lagi sekarat ini namanya Pramono. Nah di sisi Mawar, wah dia itu udah lari sekuat tenaga tuh. Sambil nahan rasa sakit maaf nih dari bagian roknya dia. Yang dimana darah tuh udah ngalir tuh dari sela-sela pahanya. Selang beberapa saat sialnya bro, laki-laki ini berhasil ngejar dia. Dijatoin, diseret Mawar tuh. Ngarah ke tebing yang gak jauh dari situ. Duh, Gusti, aku ketiduran. Jam berapa ini sekarang? Niatnya mau istirahat sebentar. Selesai bersihin rumah dan pekarangan. Malah ketiduran. Kasihan Mawar. Dia pasti sudah nunggu aku di rumah. Jadi Mawar ini adalah cucunya Mbah Karso. Dan waktu itu emang si Mbah ini mau pulang ke rumah. Cuma dia ketiduran tuh di rumah majikannya. Tempat beliau kerja. Alhasil dia telat nih pulang ke rumah. Nah gak lama Mbah Karso pergi tuh sambil nyalain obor gitu kan buat penerangan. Ke arah kebun mahoni. Jalan buat ke rumahnya dia tuh. Nah seiring perjalanan dia ngomong sendiri tuh dalam hati. Alhamdulillah Juragan Sutris membawakan makanan bungkus. Mawar pasti suka. Ini makanan mewah yang bahkan belum tentu bisa aku belikan. Ya, walaupun cuma setahun sekali, aku jadi tidak sabar untuk cepat pulang ke rumah. Wis sepi. Sepertinya ini sudah tengah malam.
Walah, maafkan Simbah Yondo. Sampean pasti nunggu dengan cemas. Jalan terus tuh Simbah ini kan ke arah rumahnya. Di situ dia nyempetin langkahnya buat belok nih ke arah jalan pintas. Ngelewatin kebun-kebun kopi tuh di bawah tebing. Pas lagi jalan kayak gitu, Mbah Karso nih ngerasa kalau hujan itu sebentar lagi mau turun. Tapi ketika Simbah ini lagi jalan, tiba-tiba beliau ngedenger ada suara perempuan. Duh, Gusti. Suara opo barusan itu? Suara demit? Alah, wis, pura-pura gak denger aja lah. Teriakan yang Mbah Karso itu makin jelas kedengeran. Dan ketika dia udah deket tebing nih, Simbah ini noleh ke atas gitu kan. Ke arah sumber suara itu berasal. Dia liatin ya itu kan. Suaranya dari situ tapi kok gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya seseorang jatuh tepat di depan mukanya Mbah Karso. Mendarat tuh tepat di atas pohon tumbang yang dimana ujungnya itu tajam. Di situ Mbah Karso diem. Kestun beliau. Diem aja tuh. Dek. Sampai-sampai bungkusan yang tadi dia pegang tuh jatuh gitu kan. Brak. Nggak percaya sama apa yang dia lihat. Pelan-pelan badannya gemeteran gitu kan. Karena dia sadar nih apa yang dia lihat. Siapa itu yang barusan jatuh. Duh. Duh. Mawar. Mbah Karso teriak-teriak tuh sambil ngelihat ke arah atas. Di tebing sana, di atas sana dia ngelihat tuh ada beberapa orang. Cuma orang itu tiba-tiba langsung pada lari. Balik lagi Mbah Karso ngelihat tuh ke arah si gadis yang dimana mukanya udah pucat, darah udah sebadan badan, tapi masih hidup dalam keadaan sekarat. Di situ Mawar sambil terbata-bata dia ngomong, Mbah, mereka jahat, pemerkosa. Mereka mau aku mati, Mbah. Siapa, Nduk? Siapa yang tega berbuat sekeji ini? Siapa? Warga desa. Mawar sekarat malam itu. Dadanya itu udah gimana sih orang mau mati gitu loh. Matanya melotot gitu kan, badannya kejang-kejang. Dan gak lama kemudian Mawar meninggal. Ngelihat cucu kesayangannya ini udah gak ada. Tepat di depan mata dia. Wah, apa yang bakal lo lakuin? Mbah Karso teriak tuh sekuat-kuatnya. Di situ dia bener-bener campur aduk, marah, sedih, dia kesel gitu sama dirinya sendiri dan sama bisa bilang sama dunia gitu loh. Nduk, kenapa dunia ndak adil untuk sampean? Selama hidup, sampean jauh dari kata bahagia. Kenapa bahkan di penghujung kehidupan pun yang mengantar sampean adalah nestapa? Katakan, Nduk, gimana lagi cara simbahmu ini bersabar pada takdir? Ayo kita pulang, Nduk. Mbah gendong ya. Mbah Karso angkat tuh kan tubuhnya Mawar yang udah lemes gak berdaya. Diangkat tuh. Cuma namanya orang tua, apalagi lagi sedih itu dia gontai gitu kan. Jatuh tuh, brak. Dia liatin tuh si Mawar kan. Mawar, sampean cuma tambah dewasa. Tapi ndak sampai tua.
Mbah Karso waktu itu mecahin celengan di rumahnya. Sampai tumpah semua tuh duit berserakan. Beliau kumpul itu duit satu persatu. Wah, nangis tuh dia kan, diambilin duitnya. Ternyata uangnya tuh gak cukup. Dari situ Mbah Karso mutusin buat pergi ke rumah temennya nih. Namanya Mbah Kardi. Mbah Karso gimana ya, mungkin saking terpukulnya dia nganggep Mawar ini masih hidup. Yang padahal gak tahu, mungkin masih hidup cuma sudah mati. Apa maksudnya tuh? Pokoknya ya ini orang udah gak berdaya gitu loh. Digeletakin aja tuh di ruang tamu. Habis itu Mbah Karso keluar nih. Ya jalan tuh ke rumahnya si Kardi. Ya mungkin ya sekitar 500 meteran. Sampai depan rumahnya Kardi langsung aja diketok. Ketokan yang gak sabar gitu loh. Buruan keluar. Assalamualaikum. Di. Kardi. Apa? Tolong Di. Tolong buatkan makam untuk Mawar. Putuku meninggal, Di. Hah? Jadi mereka benar-benar menjalankannya? Apa, Di? Nggak, bukan apa-apa. Soal tanah makam, sampai cari aja orang lain yang mau gali. Dateng aja rumah Parto atau Misbah. Jangan ke saya. Percuma tuh. Saya tak mau menggali liang buat cucu sampean. Saya tak mau ketularan sial. Astagfirullah, Di. Sampai hati sampean ngomong begitu. Mawar cucuku, bukan pembawa sial, Di. Berapa kali toh aku harus bilang soal ini? Alah, semua warga wes ngerti, Mbah. Mawar itu anak kutukan, anak iblis. Sampean ingat tidak? Waktu Mardi mengganggu Mawar dengan dorong dia ke sungai. Mawar nyumpain Mardi biar hanyut. Wes hanyut beneran dia toh. Wajar, Mbah, kalau kami takut. Kami masih sayang nyawa. Tapi Di, Mawar wis meninggal. Bibirnya wis terkatup rapat. Mata merah sing kalian takuti wis dak iso kebuka. Kenapa sampean masih bersikeras dak mau bantu, Di? Aku nyuwun tolong. Sekali ini saja. Aku ora peduli, Mbah. Sampean urus saja cucu sial itu. Dan besok jangan harap ada warga yang mau datang membantu. Asal sampean tahu kematian Mawar memang yang sudah kami lama nantikan. Setan kowe. Yang iblis bukan Mawar, tapi kalian. Nggak lama Mbah Karso marah nih ke si Kardi. Mbah Karso balik badan tuh, ngejauh dari rumah itu. Jadi Kardi ini adalah salah satu penggali kubur gitu kan. Dan ditolak nih sama Kardi, Mbah Karso lanjut tuh keliling gitu nyari penggali-penggali kubur lainnya. Tapi jawaban yang dia dapat itu semua sama kayak Kardi. Gak ada yang mau. Karena gak ada satupun yang mau bantuin dia. Mbah Karso lemes lah. Dia pulang ke rumahnya tuh kan. Lesu. Dia buka pintunya lemes gitu. Akhirnya mau gak mau dia urus sendiri. Dia ambil cangkul. Terus dia gendong tuh Mawar ke halaman belakang. Di situ dia gali tanah tuh sendirian kan. Wah, gali buat nguburin si Mawar ini. Duk, setelah keliling minta bantuan, baru Simbah tahu kalau apa yang menimpa sampean itu sudah direncanakan. Maafkan Simbah, sampean pakai saja kafan yang Mbah siapkan untuk Mbah meninggal. Uangnya ndak cukup buat beli yang baru. Waktu itu tanah makam udah selesai tuh dia gali. Nggak lama dia masuk ke dalam rumah buat ngebawa kain kafan yang emang sebenarnya udah disiapin tuh buat diri dia sendiri. Tapi yang ironinya adalah ternyata kain kafan itu buat cucu kesayangan dia. Oke lah, singkat cerita kelar ngambil kain kafan itu. Simbah ngebopong tuh tubuhnya Mawar ke dapur buat dimandiin. Mbah Karso lepas tuh satu persatu pakaiannya Mawar. Terus dia ambil air tuh pakai batok kelapa gitu kan. Saat disiram dimandiin tuh pelan-pelan. Setelah dirasa cukup, Mbah Karso bopong lagi nih si Mawar kan balik ke ruang depan untuk dikafanin. Gak ada masalah sampai situ.
Cuma ketika selesai ngafanin, Mbah Karso di sini bingung karena proses selanjutnya itu adalah nyolatin Mawar. Sedangkan waktu itu dia cuma sendirian. Gimana cara Mbah menyolati sampean, Duk? Mbah cuma sendiri. Sabar ya, Duk. Ayo, Mbah antar sampean ke rumah baru. Tenang, Mbah ndak akan jauh-jauh dari sampean. Setiap hari, Mbah bakal nengokin sampean. Digendong lagi tuh si Mawar kan sampai ke liang lahat. Lagi-lagi di sini Mbah Karso bingung. Gimana caranya nurunin si Mawar ini? Sedangkan Mbah adalah orang tua yang gimana ya? Gimana cara nuruninnya sendirian? Bingung tuh, ada sekitar 10 menitan. Sampai akhirnya cuma ada satu pilihan. Dilempar aja ke dalam situ. Dan itu yang Mbah Karso lakuin, dilempar tuh jenazahnya Mawar. Masuk ke dalam liang lahat. Sebenarnya ya nggak tega gitu. Cucu kesayangan kok dimakamin seperti itu. Tapi nggak ada yang mau bantuin si Mbah. Habis jenazahnya Mawar masuk ke dalam liang lahat. Barulah di sini Mbah Karso pelan-pelan turun tuh. Ngebenerin posisi jenazahnya Mawar yang jatuh dalam posisi telungkup. Habis dibenerin segala macem, Mbah Karso balik lagi nih naik ke atas. Dan di situ dia ngomong lagi tuh di depan liang lahat. Mbah akan cari cara untuk menghukum mereka yang sudah membuat kita seperti ini, Duk. Sampean bukan perempuan iblis. Merekalah yang iblis. Sampai hati mereka berbuat seperti ini, Mbah tidak bisa terima. Terus tuh si Mbah kan mengutuk dalam hatinya itu warga-warga desa Ledokombo. Sambil dia tutup itu liang lahat pakai tanah. Dan singkat cerita setelah berjam-jam kemudian nutup liang lahat itu, akhirnya selesai lah proses pemakaman. Di situ Mbah Karso langsung duduk tuh. Capek kan duduk, terus beliau taruh tuh. Bukan batu nisan, batu biasa. Cuma sebagai penanda. Kalau ini adalah makamnya Mawar. Diliatin terus tuh makam cucunya. Sambil dalam hati dia bilang, sekarang si Mbah sendirian yang menanggung sakitnya sepi dan dendam yang sukar padam. Bagaimana Mbah bisa melewati ini sendirian, Duk? Sampeanlah satu-satunya alasan si Mbah tetap kuat. singkat cerita Mbah Karso tuh meratapi kepergian cucunya ini di samping makamnya. Sampai gak berasa dia tidur. Atau lebih tepatnya ketiduran karena saking capeknya. Sampai di pagi harinya, tiba-tiba ada perempuan nih, tetangga gitu ya lewat. Ngebangunin dia gitu. Ini perempuan sambil bawa bekal gitu. Entah bekal apa, ngebangunin Mbah Karso. Nama perempuan ini Bu Jamila. Ngapain di situ, Mbah? Anak itu ndak akan hidup lagi. Wis percuma ditangisi, mending pulang dan lanjut tidur. Sampean kok malah nangis sendirian? Wis bagus dia mati. Jadi warga desa di sini bisa hidup dengan tentram tanpa perlu takut si ratu iblis itu bangkit melalui tubuh Mawar. Hei, putuku bukan binatang. Seenaknya mulutmu ngomong mati. Aku ngerti sampean benci Mawar. Tapi ndak adakah sedikit saja simpati sampean buat dia yang sudah menyatu dengan tanah? Atau mungkin hati sampean memang wis mati? Cih, ora sudi. Perempuan kurang ajar. Mbak, sudah dengar soal dia belum? Kabarnya dia sudah mati. Anak iblis itu toh? Aku wis dengar kabarnya dari Tumina, istrinya si Kardi. Katanya semalam Mbah Karso gedor-gedor rumahnya, minta Kardi buatin makamnya Mawar. Terus? Piye? Kardina mau ndak? Edan, ya ndak mau lah. Siapa juga yang berani berurusan sama gadis itu? Lah terus?
Siapa yang menggali makam? Tentu Mbah Karso sendiri. Tadi di belakang rumahnya ada gundukan tanah merah, Mbak Karso ketiduran di sana. Kasihan ya. Alah, ngapain kasihan? Lebih kasihan kita kalau penceklik ini tidak segera berakhir. Ingat, kata Eyang Putri, penceklik ini cuma sebagian kecil dari bala yang bisa dikirimkan si Ratu Iblis itu. Lah sedangkan kita sendiri tahu toh, si Nyai menghilang tepat setelah Ki Kartasakti terbunuh. Nyai ndak bakal bisa kirim bala lagi. Kecuali ada seorang yang menghubungkan dia dengan desa ini. Aku yakin si Mawar itu orangnya. Secara matanya saja sama merahnya. Iya ndak? Omong-omong soal Ki Kartasakti, kata mbahku, dulu dia punya anak kecil toh. Tapi anaknya itu menghilang dari rumah di hari pembantian si dukun bejat itu. Untung dia ndak di sini. Bisa bahaya kalau dia meneruskan ajaran sesat bapaknya. Yuk kasih. Anak sampean sering gangguin dia yo. Hati-hati loh, semoga si Mawar ndak jadi demit. Hus, ndak boleh asal ngomong begitu. Kalau demit beneran piye? Desa ini baru saja merasa tentram karena dia mati. Masa mau dibikin sengsara lagi? Aku yakin panceklik berkepanjangan ini juga karena ulahnya. Aduh, satu kampung ketiban sial. Padahal kan dari dulu desa kita makmur ya. Tapi sejak kelahiran Mawar, semuanya berubah. Ada saja masalah baru. Tapi beruntung, Eyang Putri dan petinggi desa cepat ambil tindakan. Maksud sampean opo? Sudah, aku pulang dulu ya. Aku dengar kabar kalau Pramono meninggal ulah si Mawar itu. Jadi mau siap-siap melayat. Monggo Bu. Pramono, anak angkat tembok Jumi. Iya Mbak. Kata Yukasi meninggal karena ulah si Mawar. Aku kan ndak paham maksudnya tuh loh. Mawar kan juga wis ndak ada. Omong-omong, Mawar meninggal kenapa toh? Kayak kemarin sehat-sehat saja. Apa ini ada kaitannya sama kematian Pramono? Mana aku tahu, aku ya ora peduli. Wes, ayo siap-siap melayat. Aku mau ambil beras dulu. Setelah percakapan gosip yang lumayan panjang itu, akhirnya bubar lah nih ibu-ibu komplek. Mereka pulang tuh ke rumah masing-masing setelah sebelumnya janjian kalau 10 menit lagi ngumpul lagi di pos ronda, dimana mereka bakalan ke rumahnya Pramono bareng-bareng. Duh, ternyata benar. Tidak ada yang peduli sama kematian kamu. Apa cuma Mbah yang merasakan duka ini? Lihat, Duk. Mereka ketawa. Menjadikan kematian sampean sebagai bahan olokan. Mereka bahagia. Seolah kepergian sampean adalah keinginan mereka. Mbah Karso ngomong kayak gitu sendirian kan sambil ngeliatin lewat jendela rumah dia. Dari tadi banyak tuh orang lalu lalang sambil ngebawa sekantong beras. Mbah Karso tahu kalau kantong-kantong beras itu bakal dibawa ke rumahnya Pramono. Yang dimana kalau kalian ingat Pramono ini meninggal gara-gara dipatok ular. Yang sedihnya yaitu Pramono meninggal disamperin. Sedangkan Mawar itu gak ada yang samperin satupun. Lucu sekali kan, sampean dan Pramono meninggal di malam yang sama. Tapi tidak ada satupun yang kemari untuk sekedar bela sungkawa. Tak bisa dipungkiri, akulah Ketawani. Maafkan si Mbah Yondo, sepertinya Mbah harus melakukan ini demi mendapatkan keadilan. Sampean dihinakan mereka, Nduk. Mbah ndak bisa terima. Habis ngomong gitu, Mbah Karso langsung narik sebuah kotak kayu yang ukurannya kecil tuh, yang dia kubur di dalam tanah. Dia bukalah kotak kayu itu kan. Dan
Ketika ngeliat isinya, dia tuh bersyukur. Untung gak rusak. Jadi isi kotak itu adalah sebuah buku. Mbah Karso buka buku itu, dia baca tuh lembar per lembar. Gak tahu buku apa, tapi di buku ini kental sama aksara Jawa. Maafkan aku, Mbok. Aku ingkar janji untuk ndak ngikuti jejak bapak. Tapi hatiku sakit sekali. Mereka membuat aku kehilangan lagi. Habis itu Mbah Karso celingak-selinguk nih. Nyari sesuatu lagi. Yang mana akhirnya dia ngeliat ada satu kendi di dalam lemari. Dan dari situ dia bilang, akhirnya ketemu juga. Permata merah ini. Bapak, ternyata jadi orang lemah itu menyakitkan. Karena kelemahanku ini, aku gagal menjaga cucuku sendiri. Balaskan. Siapa? Kau melupakan aku, bocah. Aku yang membersamai Kertasakti. Nyai, jadi selama ini engkau terlelap di sini. Maukah kau membantuku seperti kau membantu bapak, Nyai? Tentu, selama itu menguntungkanku. Apa yang kau inginkan? Aku ingin membalaskan rasa sakitku, juga rasa sakit Mawar kepada warga desa, Nyai. Mereka sudah banyak menorehkan luka. Awalnya aku terima, tapi mereka semakin menjadi sampai nekat menghilangkan nyawa. Di situ aku tidak terima. Aku mau mereka mendapatkan sesuatu yang setimpal. Baiklah, tapi pertama-tama oleskan darahmu pada batu permata ini. Dengan begitu, kita akan terikat dan aku akan bebas. Sandiko dawuh, Nyai. Di situ Mbah Karso nggak pakai pikir panjang, dia langsung ambil pisau kecil tuh dan dia langsung beset tuh ujung jari telunjuknya sampai ngeluarin darah. Terus Mbah Karso olesin lah darah itu ke batu permata merah yang ada di tangannya dia tuh, yang tadi ditemuin. Nah setelah Mbah Karso olesin darah ke batu permata itu, dia taruh nih di depan dia. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba itu batu permata merah gerak-gerak sendiri dan pelan-pelan ngeluarin cahaya warna kemerahan. Sontak Mbah Karso rada ketakutan di situ. Dia mundur sampai mentok nih. Nggak tahu nih apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah karena asap merah yang ngepul dari batu itu, Mbah Karso merem aja tuh karena pelan-pelan matanya mulai pedih. Nggak lama sih Mbah Karso ini merem. Buka matamu, bocah, dan berikan hormatmu kepadaku. Pas Mbah Karso ngebuka mata dia, kaget dia di situ. Karena di depan dia sekarang itu udah ada cewek cantik banget, pakai baju ala kerajaan Jawa, lengkap pakai selendang merah yang ngelingkerin pinggang wanita itu. Terus ada kayak semacam mahkota tuh di kepalanya. Rambutnya hitam panjang, pokoknya bener-bener cantik. Dari situ si perempuan ini pelan-pelan mulai jalan nih, ngedeket ke arah Mbah Karso. Dan Mbah Karso di situ cuma bisa diem, kaku, dia nggak bisa gerak. Gak bisa merem, ngedip aja gak bisa. Saking terpaku dan takutnya. Berlutut. Cukup. Sekarang bangkit. Aku ini Nyai Larapati. Suatu saat kamu akan tahu semuanya. Sekarang fokus pada misi balas dendam ini dulu. Malam nanti, siapkan seekor ayam cemani, sembelih dan simpan darahnya di kendi.
Siapkan juga kembang telon atau bunga 3 macam. Lalu apa selanjutnya, Nyai? Lalu ambil tanah makam cucumu. Taruh di nampan bersama hati ayam cemani dan juga darahnya. Selanjutnya biar jadi urusanku. Apa yang harus saya baca, Nyai? Mantra pembangkit. Tapi aku bahkan tak tahu bacaannya. Jangan bodoh. Cari buku itu. Itulah sebabnya Kartapati menuliskan apa yang dia tahu untukmu. Sandeko dawuh, Nyai. Habis ngomong kayak gitu, ngasih instruksi seperti tadi, hilang tuh sosok perempuan ini jadi asap. Terus seakan-akan kayak masuk lagi ke dalam batu permata merah itu. Batu itu yang tadinya keluar cahaya merah tuh kan pelan-pelan mulai hilang. Nah di sini Mbah Karso mikir nih, di mana nyari ayam cemani gitu kan? Ini agak susah nih. Sampai dia inget si Kardi punya ayam. Dia punya ayam yang dimaksud itu. Cuma masalahnya Mbah Karso tahu kalau Kardi gak bakal jual ayam itu. Kalaupun itu dijual pasti harganya bakal mahal banget. Dan Mbah Karso gak punya uang yang cukup buat beli. Ditambah Kardi pasti mikir yang enggak nih. Ini buat apa nih beli ayam cemani. Wah udah tuh dia mondar mandir aja tuh sambil mikir. Cari cara nih gimana supaya dapat ayam cemani. Sampai akhirnya tas. Kenapa gak tak ambil aja diem-diem. Singkat cerita, di waktu maghribnya, desa Ledokombo ini punya suraunya sendiri atau musolanya sendiri. Cuma emang udah lama surau ini itu nggak dipakai. Alasannya ya karena surau ini udah nggak layak buat dipakai. Bagian depan aja udah mau ambruk tuh. Warga-warga desa juga nggak ada tuh yang inisiatif satupun buat yang ngebenerin ini surau. Padahal sebenarnya mereka bisa aja tuh kan narik sumbangan gitu kan. Habis itu beli bahan gotong royong dah tuh ngebenerin musolanya. Cuma karena emang warga desa ini rada-rada gak bener gitu ya. Mereka tuh suka narik-narikin duit. Itu buat beli kayak penari-penari, biduan-biduan. Atau ngadain semacam pertunjukan ludruk di situ. Suasana desa malam itu bisa dibilang sepi. Padahal waktu masih jam 7 malam. Nah kesempatan yang sepi dan sunyi ini dipakailah sama Mbah Karso buat ya ngelancarin aksi dia tuh. Mengambil ayamnya Kardi. Sekarang Mbah Karso mulai nih pelan-pelan dia di antara kegelapan ngendap-ngendap tuh ke rumahnya Kardi. Sampai di kandang ayamnya Kardi dibuka tuh pintu kandangnya pelan-pelan kan. Sat. Suasana masih sepi nih. Gak ada tanda-tanda si Kardi. Terus dia ambil lah tuh ayam cemaninya. Set. Nah pas diambil, ini ayam bunyi. Kok gitu kan. Kokok ayam dari dalam rumah. Kardi, siapa itu? Nggak lama pintu kebuka tuh. Wah udah panik Mbah Karso disitu kan. Dalam hati, aduh Gusti. Semoga gak ketahuan. Lucu gitu. Dia nyolong, tapi minta tolong sama Tuhan supaya gak ketahuan. Di situ Mbah Karso buru-buru lah ngumpet di balik kandang nih, karena kandangnya lumayan gede nih. Gak lama Kardi keluar nih kan. Dan di situ dia langsung, wah jancok, sopo buka kandang, maling pitik. Si Kardi tutup itu pintu kandang ayaman, terus dia keliling tuh. Nyari siapa nih yang udah buka-buka kandang nih. Siapa ini yang maling kan, keliling rumah dia tuh. Dia cari tuh hampir ke seluruh sudut yang mencurigakan. Sampai ketika si Kardi ini berdiri di kandang ayam yang satunya lagi. Yang dimana di sini di balik kandang ini si Mbah Karso ngumpet. Tiba-tiba ada yang aneh nih. Kardi ngerasain ada sesuatu yang ngebasahin jidat sama rambutnya di situ. Dia raba dong jidat dia dong gini. Dia lihat begini. Warnanya merah, terus baunya anyir. Soalnya Kardi bingung nih, ini apa ini merah bau anyir? Kayak darah, cuma siapa yang ngeluarin darah gitu kan. Nah karena jatuhnya dari atas, dia senter lah ke atas begini, ke atas pohon mangga. Pas dia senter begini, bener aja, udah ada sosok wanita pakai gaun merah,
Matanya merah, kukunya panjang, melayang dia turun ke bawah. Sambil megangin kepala ayam yang udah buntung. Teriak-teriaklah si Kardi ini. Wah! Demit! Pingsankan aku, Gusti! Pingsankan aku! Pak De. Maafkan aku, Mawar. Maaf. Sumpah, aku tidak ikut-ikutan membuat rencana itu. Sungguh, Mawar, sungguh. Kardi teriak-teriak tuh sambil kayak nutupin mukanya di situ kan, ketakutan banget nih orang. Sosok yang menyerupai Mawar itu cuma senyum aja sambil ngeliat nih ke arah Mbak Karso yang masih ngumpet di balik kandang. Yang ternyata dia lagi ngintip begini ngeliatin. Nah, Mbak Karso ngeliat sosok yang menyerupai Mawar ini ngasih kode kayak ngangguk. Seakan-akan nyuruh si Mbah Karso ini buat cepet-cepet pergi dari situ. Langsung aja tuh Mbah Karso paham dan dia pelan-pelan cabut dari tempat itu. Sambil gak berasa dia nangis karena sosok itu bener-bener mirip sama Mawar. Singkat cerita, sampai di rumah lagi, Mbah Karso langsung ke dapur tuh ngambil golok. Terus dia sembelih itu ayam cemani. Gak lupa, dia udah nyiapin 1 kendi kecil buat nampung darah ayam itu. Kembang wis siap. Terus tanah makam juga wis siap. Sekarang tinggal belah dan ambil ayam cemani ini. Hati opo jantung yo? Opo perlu tanya lagi sama Nyai? Tapi piye cara panggil Nyai ya? Ayo wis, ambil aja dua-duanya biar ndak ribet. Mbak Karso black lah tuh ayam kan, terus diambil nih jantung sama hatinya. Sampai di titik ini dia lagi-lagi bingung. Ini mesti dibersihin dulu apa enggak ya? Apa dibiarin kayak gini aja nih, berdarah-darah? Oke lah, selesai ngambil jantung sama hati ayam itu. Mbak Karso ngambil nampan, lilin, bunga, dan kendi kecil yang tadi tuh yang udah diisi sama darah ayam. Dia tata rapi di situ, terus dia bawa tuh ke halaman belakang rumah. Tepatnya di mana si Mawar ini dimakamin. Dan dimulailah ritualnya. Suara binatang malam kedengeran jelas. Burung hantu terbang ke sana kemari. Seolah-olah mereka itu tahu bakal ada hal besar yang terjadi. Di halaman belakang itu, Mbah Karso ambil korek dari kantongnya kan. Dia nyalain tuh. Dia bakar lilin. 1 lilin dia pegang, 1 lilin lagi dia taruh tuh di tengah-tengah nampan. Terus Mbah Karso ambil tuh buku peninggalan Ki Kartasakti. Dia buka itu buku pelan-pelan kan. Sampai tiba di 1 halaman yang judulnya tuh kayak gini. Duhai jiwa kang wis lunga, duhai raga kang wis mati, jenengmu kupanggil, tekamu kuharapke. Urusan kang ora tuntas, tuntaskan. Dendam kang ora terbalas, balaskan. Getih diwales getih, nyawa diwales nyawa. Bareng Nyai Larapati, kugadaikan segenap raga lan jiwa. Kuabdikan diri nganti mengko kudu mati. Mawar Utami, Mawar Utami, Mawar Utami. Namamu kusebut 3 kali. Bangkit, Nduk. Bangkit. Bangkit, Nduk. Habis ngerapalin mantra itu, Mbah Karso merem tuh. Sambil ngeresapi angin yang tiba-tiba datang semeliwir ke arah dia. Perlahan, aroma kembang melati mulai kecium nih. Makin lama, makin pekat. Masuk ke hidungnya Mbah Karso. Mbah Karso masih belum mau buka mata nih. Meskipun dia tahu
kalau yang datang itu adalah apa yang tadi dia panggil. Duk, sampean wis datang. Wah, Mbah Karso udah mau nangis di situ. Sosok cucunya itu udah duduk di samping makamnya sendiri sambil natap kosong. Ditambah nggak tahu kenapa sosok Mawar ini ngeluarin darah dari matanya. Gak lama tiba-tiba ada suara kerincing-kerincing barengan sama telapak kaki kuda. Kayak kereta kencana. Kedengeran agak lumayan jauh nih. Cuma samar-samar kedengeran. Sontak Mbah Karso berdiri. Karena dia yakin kalau itu yang datang adalah yang udah ngasih bantuan ke dia. Siapa lagi kalau bukan Nyai Larapati. Dan bener aja. Gak lama datang nih satu kereta kencana. Lengkap sama kudanya. Berhenti di depannya Mbah Karso. Mbah Karso langsung tuh ngasih hormat. Dia bilang, "Selamat datang Nyai Ratu." Di sisi lain, di desa itu ada satu warga, atau bisa dibilang ya janda sepuh lah, yang dihormati di desa itu. Sebut aja namanya Eyang Putri. Yang dimana Eyang Putri ini juga ngedenger suara kerincingan kuda itu bareng sama cucu laki-lakinya namanya Santo. Dan itu suara persis ngelewatin pelataran rumahnya. Kowe dengar suara kerincing kuda ora? Inggih, Yang. Aku kira cuma aku yang dengar. Semoga ini bukan suara kerincing kuda milik dia. Abis ngobrol begitu, Eyang Putri berdiri. Dia terus jalan tuh ke arah jendela. Pas lagi lihat lewat jendela, gak lama kemudian, tiba-tiba Eyang Putri ini ngomong. Gawat, ini bencana. Ada apa, Yang? Bukannya Mawar sudah berhasil kami singkirkan? Terus, apa lagi yang perlu ditakutkan? Ini bahaya yang jauh lebih besar. Apa kowe ndak lihat jejak aura serupa kabut merah di udara itu? Itu adalah tanda miliknya, Le. Miliknya. Semoga semuanya baik-baik aja, Yang. Semoga. Mbah Karso masih aja tuh belum bangkit dari penghormatannya. Jadi dia kayak nunduk gitu, Pak. Sementara perempuan, wah yang cantik, anggun gitu, yang di atas kereta kencana itu turun. Dia jalan tuh pelan-pelan ke hadapan Mbah Karso yang masih nunduk tuh. Dan dia bilang, "Cukup. Ayo kita mulai." Abis ngomong gitu, Mbah Karso langsung berdiri. Dan Nyai Larapati ini muterin makamnya si Mawar sebanyak 7 kali. Gak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Terus, tepat di putaran yang ke-7, Nyai berhenti dan dia pegang tuh ubun-ubun kepalanya si Mawar yang masih duduk di samping makam. Lumayan lama dipegang sampai diteken tuh ubun-ubunnya, dan akhirnya si Mawar ini gak tahu gimana berubah jadi asap dan melayang aja di udara gitu. Terus si Nyai ngomong gini, "Jemput ragamu dan bawa ke saya." Abis Nyai bilang gitu, ini asap merah masuk ke dalam tanah makam. Dan di situ Mbah Karso cuma kayak bingung gitu loh, ini apa ini? Gak lama kemudian, tiba-tiba dari tanah makam itu muncul tangan putih pucet. Ngeliat itu Mbah Karso kaget. Ini udah kayak di film-film, kayak ada zombie keluar dari makam gitu. Bret! Mbah Karso gak nyangka, loh ini Mawar bener-bener keluar dari kubur dengan pakaian yang masih sama, pakai kain kafan yang udah bercampur tuh sama darah. Di situ sempet apa ya, keadaan yang cukup menegangkan gitu loh. Sampai akhirnya Nyai ini bilang lagi, "Berlutut. Luka itu, rasa sakit itu, amarah yang berkobar, dendam kesumat yang tak padam. Maukah kau membalasnya, Mawar Utami?"
raga itu akan kembali hidup. Tapi biarkan aku turut menyemayami ragamu juga. Wajah itu akan aku ubah jadi serupa wajahku. Maka tak akan ada seorang pun yang mengenali dirimu. Balaskan dendammu dengan identitas barumu. Bersamaan denganku membalas mereka yang terlibat dalam kejadian puluhan tahun yang lalu. Nyai, putuku benar hidup lagi. Ya, dia akan hidup jadi setengah manusia. Saat mentari meninggi, dia bebas keluar tanpa takut terbakar. Dan saat mentari terbenam, dia kembali ke wujud ini untuk balas dendam. Selesai ngomong gitu, Nyai Larapati langsung hilang tuh. Jadi cahaya. Terus dia masuk tuh ke dalam tubuhnya Mawar yang baru aja bener-bener dibangkitin. Sesaat tubuhnya Mawar ini kayak gimana sih, kayak kejang gitu, kayak gitu. Tapi gak lama kemudian diam lagi. Terus dia melek tuh. Wah, matanya merah. Sempet diam sebentar tuh. Mbah Karso cuma ngeliatin aja tuh. Diam. Sampai akhirnya Mawar ini bilang, Aku Melati, Mawar dan Larapati. Sekarang Mbah Karso yang dari tadi udah bingung. Dia ngedeket nih ke arah si Mawar. Mukanya Mawar yang carut marut gitu kan, yang tadi hancur lah. Sekarang berubah jadi cantik lagi. Enggak lama sosok Mawar ini nangis. Di situ Mbah Karso nanya, Tunggu Nyai. Kau bilang Mawar akan menggunakan wajahmu. Kenapa dia berubah lagi? Dia akan menjadi Melati dengan wajah serupa dengan aku di siang hari. Dan kembali menjadi Mawar yang kau kenal di malam hari. Mari kita tuntaskan semua kesumat dan dendam ini dengan benar. Karena kau melakukan ini tentu dengan bayaran yang sangat mahal. Gadai iman dan bayar dengan jiwa. abis ngomong kayak gitu, si Mawar ini jalan ke arah nampan isi sesajen itu. Diambil tuh kendi yang udah diisi sama Mbah Karso tuh pakai darah ayam cemani. Dan diminum lah. Beluk darah itu sampai habis. Hati sama jantung disikat habis sama dia. Singkat cerita, kelar makan sama minum yang tadi-tadi itu, Nyai Larapati itu gimana ya? Kayak keluar gitu dari tubuhnya Mawar. Dan tiba-tiba udah balik duduk tuh di atas kereta kencananya dia. Aku akan kembali pada tubuh itu setiap jelang pagi. Sekarang lakukan misimu. Jangan buat apa yang dilakukan mbahmu sia-sia. Aku sudah meninggalkan kekuatanku. Itu akan membuatmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kau tak akan mudah terusik. Masuk, Nduk. Mbah rindu, Mbah kangen, Mbah kesepian di dunia ini. Cuma sampean sing Mbah punya. Tapi para iblis itu merenggut dan menjauhkan sampean dariku. Hati Mbah sakit, Nduk. Kenapa, Nduk? Ayo masuk. Ini tetap rumahmu. Meski kita ndak lagi sama. Apa sampean mau mulai pembalasan itu dari sekarang, Nduk? Baiklah, Nduk. Barestui pembalasan dendam ini. Balaskan semua rasa sakitmu dan rasa sakit Simbah. Tebarlah teror pada mereka-mereka yang sudah menyakiti kita. Itu imbalan yang pantas untuk mereka semua. Habis ngedenger Mbah Karso udah ngasih restunya kayak gitu, Mawar senyum itu kan. Dan senyumnya ini serem banget, bro.
senyum serem sampai tiba-tiba mawar ini melayang terbang gitu. Dia ketawa sambil nangis. Gimana sih kayak dan terbang tuh ke atas. Rasa takut yang kalian rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatiku dan putuku. Ini baru permulaan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depan. Aku harus cepat pulang. Cukuplah daun melati ini aku simpan di daun pisang. Nduk pasti sudah menungguku. Mbah pulang, Duk. Mbak Karso jalan tuh ke arah amben bambu di kamarnya Mawar. Di situ ada mawarnya. Ada si Mawar tiduran itu pucet banget. Ngeliat itu Mbak Karso cepet-cepet ngambil lap basah tuh buat ngelap keningnya si Mawar ini. Apa ini sakit, Duk? Tenanglah. Tubuh ini sedang kupulihkan. Raga ini sedang menyesuaikan diri atas penyatuannya denganku, juga kekuatanku. Dia akan baik-baik saja. Sakit, Mbah. Sakit. Bertahanlah, Nduk. Duh, Gusti Allah, piye iki? Berhenti. Jangan sebut-sebut nama Tuhan bila masih perlu bantuanku. Maafkan saya, Nyai. Saya cuma belum terbiasa untuk tidak nyebut namanya. Pergi. Siapkan apa yang kupinta tadi. Habis itu Mbah Karso langsung pergi nih ke dapur buat ngambil sebuah mangkuk isi air yang udah dicampur tuh sama bunga-bunga yang tadi sebelumnya si Mbah Karso ini petik. Di situ si Mbah ini komat kamit aja tuh baca mantra yang bisa dibilang masih terbata-bata lah karena masih dia pelajarin nih. Setelah selesai Mbah Karso bawa balik lah tuh tadi apa semacam ramuannya gitulah ke si Mawar atau melati itu lagi. Ini, Nyai. Karso, tugasmu setiap pagi adalah mencarikan bunga melati segar untuk jadi makanan dan minuman. Tubuh ini hanya bisa tetap segar dengan memakan kembang dan minum air rendaman melati. Siap kamu? Apapun itu, Nyai. Mbah. Nduk, Mawar. Masih sakit ndak? Mbah, saat aku dalam wujud ini, biasakan memanggil aku dengan nama Melati. Aku ndak mau misi ini gagal karena ada yang curiga. Iya, Nduk. Mbah bakal ingat dengan baik. Bisakah sampean ceritakan apa yang terjadi malam itu, Nduk? Siapa yang sudah mencelakai sampean? Malam itu aku menunggu sampean dengan cemas, Mbah. Mondar-mandir di depan pintu, bolak-balik melihat jam, tapi sampean ndak datang-datang. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Aku kira itu Mbah. Aku buru-buru membukanya, tapi ternyata yang datang bukan Mbah, melainkan iblis tak diundang. Maafkan si Mbah, Nduk. Maaf. Mbah capek sampai ketiduran. Mbah bangun hampir tengah malam. Mbah buru-buru pulang. Mbah bawakan sampean sebungkus nasi, campur telur dan ayam balado. Itu makanan mewah yang hampir tidak pernah bisa Mbah berikan buat sampean. Mbah mau menyenangkan sampean dengan kejutan kecil yang Mbah bawa.
Ternyata sampean yang ngejutin Simbah dengan kabar duka. Siapa, Dok? Bilang ke Simbah, siapa orangnya? Siapa iblis berwujud manusia yang sudah tega melecehkan kamu, Dok? Boleh aku lanjutkan dulu ceritaku, Mbah? Aku wis bilang sama mereka, Mbah itu lagi ndak ada di rumah. Tapi mereka bilang mereka sengaja datang saat sampean ndak ada. Aku ketakutan, Mbah. Aku merasa terancam. Aku melarikan diri lewat pintu belakang itu. Berlari ke arah tebing dengan harapan bisa ketemu Mbah di jalan. Tapi kenapa, Dok? kakiku tertusuk pecahan beling, Mbah. Sakit sekali. Aku ndak kuat untuk berlari. Kemudian mereka kembali menemukan aku, Mbah. Mereka merudah paksa aku sampai tanpa sengaja sumpahku terucap. Kusumpahi mereka mati. Dan salah satunya benar-benar mati terpatuk ular saat itu. Pramono. Ternyata dia juga. Dia meregang nyawa bahkan saat tubuh kami masih menyatu, Mbah. Bajingan. Yang lainnya sibuk dengan Pramono yang sekarat saat itu. Jadi aku gunakan kesempatan itu untuk memunguti pakaianku yang berserakan dan kabur secepatnya. Tapi nasib baik ndak mau memihakku, Mbah. Mereka semakin marah dan malah mendorong aku dari atas tebing. Ndak peduli berapa kali pun aku memohon ampun sebelumnya. Cepat bilang sama Simbah, Dok. Siapa orang-orang itu? Siapa? Mbah akan tahu. Tak lama lagi pasti akan ada banyak kabar kematian. Dan itu tentu dari mereka-mereka yang terlibat, Mbah. Aku bukan lagi Mawar yang pasrah. Aku Melati, Mawar dan Larapati. Hadirku bawa bala dan petaka. Kesumat ini ndak akan padam sebelum mereka juga merasakan betapa sakitnya nyawa yang tercabut dari raganya. Akan aku beri pembalasan yang jauh lebih pedih dari apa yang aku rasakan, Mbah. Karena getih dibalas getih, nyawa dibalas nyawa. Apapun itu, Mbah merestui Dok. Kali ini Mbah rela bersekutu dengan iblis demi membalas manusia-manusia tak berhati itu. Mbah ndak peduli meski neraka menanti di penghujung waktu. Hidup ini sudah terlalu tak adil pada kita, Dok. Ya, kami siap memulainya sekarang. Oke teman-teman, itulah tadi part 1 dari cerita Lawon Abang atau Kafan Merah. Gimana selanjutnya ya? Apakah si Mawar atau yang sekarang jadi Melati ini berhasil membalaskan dendamnya kepada warga desa? Atau justru sebaliknya, Simbah lah yang harus merasakan akibatnya? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe. Sampai ketemu di the next one.